Udah, coba bayangin kalau gua ngomong kayak begini terus nih. Jadi gitu, Bro. Kalau misalnya kita menyampaikan pesan, kemudian kita terlalu banyak berkedip, akhirnya orang nggak merhatiin Chattingan. pesan gue kan. Orang keganggu dengan kedipan mata. Dikiranya gue Iya. main mata nih kan, naksir sama salah satu penonton atau gimana gitu kan. Oh, iya, Nah, iya, terus iya. gimana cara ngatasinnya? Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Hebat. Kembali lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah program yang saya buat di Instagram yang mengundang 20 orang mentor untuk bisa berbagi kepada teman-teman semuanya secara gratis melalui Instagram Live. Dan pada malam hari ini, saya sangat senang sekali karena saya akan mengundang seorang MC, seorang presenter, seorang public speaker, dan lebih tepatnya lagi, beliau adalah seorang news anchor dan juga pembawa acara di salah satu TV, yaitu TV Berita Satu. Siapa lagi kalau bukan Mas Doni De Kaiser ya. Dan kita masih menunggu kan dulu untuk stay tune di acara ini dan juga ajak teman-teman yang lain buat bisa nonton dengan cara klik share. Dan pastikan teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang public speaking di new normal, yaitu public speaking online. Dan mari kita sambut, inilah dia Mas Doni De Kaiser. Wow. Halo Mas Doni. Wow, luar biasa. Gimana kabarnya Mas? Ini saya sambil nulis judul dulu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Wow, sehat ya, lancar semua. Kita bisa ketemu walaupun lewat Instagram. Iya. Ya, luar biasa ini. Malah kalau saya sendiri yang biasa di offline, hari ini sibuk dengan, ya ini depan gadget, depan handphone, depan laptop, ya. Dan ini sebuah hal yang baru, Mas, bagi saya dan teman-teman semuanya. Dan kita pengen belajar nih dari Mas Doni, yang memang sudah terbiasa di depan kamera, gimana sih caranya biar, ya, seenggaknya kelihatan kayak ahli lah di depan kamera, gitu. Ini tapi, my brother ini merendahkan hati aja ya. Sebenarnya kan sudah ahli. Tapi kan kita sharing-sharing aja boleh lah ya, saling bagi pengalaman. Siap. Nah, sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu gimana kesibukan sekarang, apakah ada perbedaan antara kehidupan sebelum pandemi dengan setelah pandemi ini, Mas? Sejujurnya saya nggak terlalu merasa beda ya. Karena sejak 2 tahun lalu sebenarnya saya sudah lebih memfokuskan untuk menjadi full-timer daddy gitu kan. Jadi lebih fokus ngurusi anak-anak gitu. Iya. Itu sebabnya mungkin sejak 2 tahun terakhir saya lebih banyak waktu di rumah. Kalaupun bekerja, tentu time manajemennya saya atur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu prioritas utama saya yaitu keluarga. Tiba-tiba dapat berkah nih ya kan. Dikasihkan libur panjang nih kan sama Allah. Makanya hati-hati bro, dulu saya sering dengar teman-teman, ya Tuhan berilah aku kalender merah semua gitu. Dikasih kalender merah semua. Dikabulin. Alhamdulillah saya tidak mengalami masalah, tapi mungkin penyesuaian aja. Karena kalau sebelumnya saya lebih banyak di rumah itu, tapi melakukan aktivitas profesi. Nah sekarang, karena anak-anak juga di rumah, jadi waktunya dibagi. Jadi setengah hari itu ngurusi anak-anak sekolah kan. Ini kebetulan lagi libur nih. Tapi minggu kemarin ini kan online kelas semua kan. Nah, saya di rumah kan banyak anak nih. Jadi pada waktu yang bersamaan semuanya buka laptop, semuanya pakai handphone, semuanya pakai komputer. Ya, kita jadi guru gitu di rumah gitu. Nah, itu paling penyesuaiannya gitu. Kalau yang lain-lain sih ya kita jalani aja. Wow, luar biasa ya.
Tapi kalau nggak salah kan waktu itu pernah ada apa ya? Saya sering nonton dulu Deka Show ya di Berita Satu Ya, ya. betul. Masih nggak sih? Betul. Kita lagi break dulu karena istilahnya program itu sudah 6 tahun, ya kan. DK Wow, Show wow. itu inisial nama saya kan, DK Ya, ya. Doni DKzer gitu. Nah, saya berpikir begini, kita sudah 6 tahun menyapa pemirsa, lagi di puncak-puncaknya, ya kita rehat dulu. Jangan sampai nanti Oh. anti klimaks gitu kan. Ini yang dipakai bro sama apa film Sidul anak sekolahan, ya kan? Iya, Masih iya. kan nggak dulu Bang Dul kan, Rano Karno Iya, itu iya. kan, pada saat program itu kemudian lagi lagi puncak-puncaknya, kemudian dia selesai. Sekian tahun Iya. kemudian muncul filmnya dan seterusnya. Nah, Iya, saya iya. sebenarnya mengikuti jejak sahabatku ini, Bro Edvan, yaitu saya kena konten-konten juga banyak yang ingin saya share. Oke deh, saya mending pakai Instagram gitu kan, pakai Iya, YouTube. Jadi sharing atau berbagi tidak harus di televisi konvensional gitu kan, tapi bisa juga lewat televisi modern seperti sekarang ini. Bahkan TV modern sekarang ini kita bisa siaran bareng coba, ya kan? Itu. Ya, ya. Itu luar biasa sih. Luar biasa banget gitu. Dan saya ngerasain banget sih, kalau dulu gitu ya, 20 tahun lalu lah ya, orang satu kali aja masuk TV, Mas, itu bisa terkenal luar biasa gitu. Tapi sekarang, yang tiap hari masuk TV belum tentu terkenal, serius loh. Betul, betul, betul. Iya, Iya, ya. iya betul. Saya setuju. Saya malah lebih dikenal orang sebenarnya bukan karena saya tampil di TV, tapi karena saya lebih aktif dalam banyak kegiatan di luar layar. Nah, Iya. TV itu sebenarnya bonus lah ya. Artinya bagi orang-orang seperti saya atau teman-teman saya yang lebih terkenal dari saya banyak bro. Dan mereka memiliki satu kelebihan dibanding orang lain. Apa? Tetap rendah hati. Karena begini, Iya. kalau kita lihat orang di TV, kemudian ketemu, kan orang akan melakukan ini nih, apa scanning, kemudian Iya. konfirmasi nih, bener kan? Bener nggak sih? Waktu kita lihat Iya. dia di TV, penampilannya seperti ini gitu kan, orangnya ramah gitu kan, ketawanya kayak begini gitu kan. Terus pas lihat aslinya, aduh, ininya ketinggian gitu kan, agak-agak songong gitu kan. Pasti Iya, iya. orang tidak akan ngikutin kita gitu kan. Nah, Benar, jadi benar. saya bisa pastikan kalau Bro Edvan ketemu saya di Instagram seperti ini, lihat saya di TV, ketawa saya sama, lihat saya aslinya pun, ya banyak-banyak berdoa aja, pasti gua kerjain loh. Sama aja. Pokoknya ini original Doni DKzer pokoknya ya. Ya, jadi Iya. diri sendiri Dan bahkan aja memang lebih baik. banyak sih bro, ya. Mhm. Ya, menjadi diri Banyak sendiri sih aja saya- lebih baik lah. Iya benar banget. Ini kalau Instagram Live ini cuman memang kurangnya adalah agak delay bro. Jadi kadang kita baru ngomong, Oh. dia ngomong juga. Tapi kita sama-sama paham lah ya. Ya. Nah, Melatih kesabaran. ya. Nah memang sering banget sih kita nemuin orang yang memang di TV kayak ramah gitu ya. Tapi kalau pas ketemu ngelihat kita bukan dengan matanya gitu, tapi dengan lubang hidungnya bro. Bener banget kayak tadi. Iya. Ini luar biasa banget teman-teman. Ya, saya senang banget hari ini bisa menghadirkan sosok yang luar biasa dan mungkin kita bisa langsung aja ngobrol tentang public speaking, bro. Karena banyak banget Siap, orang yang bingung, bro. Jadi gini, ya kita ya kayak saya public speaker yang memang di dunia offline gitu ya. Ketemu langsung dengan audiens, kemudian langsung Iya. juga bertatap muka, ya gitulah, two ways communication dengan audiens gitu ya. Nah, tiba-tiba harus ngomong banyak di depan kamera. Bahkan ini nih pertama bro, saya bikin acara di Instagram iseng-iseng, saya ajakin orang-orang gitu ya. Dan ini pertama saya jadi presenter atau moderator gitu. Kadang saya suka nggak nyadar bro. Makanya malam ini paling deg-degan gitu, karena langsung ketemu presenternya. Yang biasanya ditanyain, Keren. Iya. yang biasanya ditanyain, sekarang banyak nanya gitu. Dan akhirnya gini bro, ini sedikit sharing sebelum bro Doni jawab gitu ya. Biasanya kan Siap. kita ditanya nih, jawab. Nah sekarang kalau udah nanya, akhirnya lupa bro. Akhirnya gue jadi malah ngaca, benerin rambut. Nah gimana sih caranya biar bisa, ya seenggaknya looks profesional gitu depan kamera? Ya, thank you bro. Ini pertanyaan berat banget sebenarnya yang diajukan kepada saya. Sebagai sesama seorang public speaker, ya kan, sebenarnya Ya. kita sama aja bro, tidak ada bedanya. Mungkin bedanya sih sedikit, artinya apa? Media penyampaian kita dalam bekerja mungkin agak berbeda. Tetapi saya percaya, Bro Edvan ini kan sebenarnya kalaupun fokus pada offline class, ya, on stage, di panggung, atau bertatapan langsung dengan audiens, kan pernah juga kan direkam kan, atau mungkin Pasti, didokumentasikan.
Cuma pada waktu fokus di kelas, tatapan kita kan ke audiens. Nah, bedanya ketika kita berbicara melalui media digital atau media televisi, tatapan kita itu harus lihat kamera. Nah, inilah yang mungkin agak membedakan soal suasana hati gitu kan. Kalau disuruh pilih bro, gue lebih seneng seperti yang kita lakukan di luar kamera gitu. Kenapa? Kan bisa interaksi langsung dengan orang, kita lihat apa ekspresinya, ya kan, responnya langsung. Betul. Nah kalau di TV meraba-raba kita, membaca-baca gitu kan. Nah, tapi ini plus minus lah gitu kan. Saya berpikir televisi pun tetap punya segmentasi penontonnya sendiri. Pertemuan secara fisik melalui kelas atau interaksi langsung pun tetap memiliki segmentasinya sendiri. Semua itu pasti ada segmen pasarnya masing-masing. Yang harus kita lakukan apa? Ya, berbuat yang terbaik lah. Dan saya percaya, ya, saya selalu ingat kata sahabat saya, dia mengatakan, lu pakai bahasa kaum aja deh. Emang gue orang kauman? Bukan bro, maksudnya, lu ngomong dengan kaum milenial, ya lu pakai bahasa milenial. Lu ngomong dengan kaum penonton televisi, ya pakai bahasa penonton televisi. Lu ngomong dengan para Instagramer gitu kan, para media sosial aktivis gitu kan, ya lu pakai bahasa mereka. Oh iya, ujung-ujungnya apa sih? Ya sama bro, apa yang kita lakukan, kemampuan public speaking, itu wajib kita miliki. Wow, bener banget. Karena memang kalau saya sendiri bro, memang sebenarnya beberapa kali juga tampil di televisi kayak di I Am Possible, di Metro TV, kemudian juga punya beberapa program, tapi memang nggak sebagai host gitu loh. Dan yang kedua juga memang kita dikasih audiens kan, jadi memang kita tetap ke audiens. Jadi kayak sekarang langsung natap kamera gini, gimana ya? Kadang mata tuh pengennya kemana gitu kan. Nah, gimana sih tipsnya sih? Biar bisa fokus ke mata, terus apa aja sih biar kelihatan, ya seenggaknya lebih profesional gitu depan kamera. Betul. Di new normal. Itu tadi sebuah pertanyaan yang sebenarnya Bro Edvan sudah jawab. Jadi yang penting mata kita, eye contact, fokus. Kan kalau kita di kelas atau di panggung, audiens lah yang harus kita berikan perhatian kan. Kita harus tatap mereka secara adil kan, eye contact kita. Tapi kalau di televisi, audiens kita itu direpresentasikan melalui lensa kamera. Kalau misalnya ada satu kamera, ya kita fokus aja kepada satu kamera itu. Kalau ada beberapa kamera, ya kita ikuti instruksi dari program director atau kru yang akan memberikan instruksi bahwa kamera 1 kah, kamera 2 atau kamera 3. Kenapa kita harus menatap kamera? Karena itu sama dengan eye contact. Ya walaupun yang kita tatap itu tidak berkedip, yang kita tatap itu adalah lensa, yang kita tatap itu kemudian tidak memberikan respon, ya sudah. Masih lebih mending kan? Coba bayangin bro, udah pernah coba siaran radio nggak? Lebih berat lagi. Iya kan? Jadi dia ngomong sendiri, di depannya cuma ada mikrofon, kagak ada kamera. Dia kadang melakukan theater of mind kan, dia membangun imajinasi orang. Jadi kayak tanda petik kayak orang gila kan, ngomong sendiri, ngebayangin sendiri. Tapi kita yang di rumah dengernya, wih keren banget nih penyiar radio gitu kan, sampai rasanya pengen ketemu gitu kan. Nah itulah masing-masing ada plus minusnya. Tapi kalau gue lihat begini, kita harus berubah, ya kan? Saya kalau memilih tetap pada zona nyaman, oke. Saya kebetulan baru 27 tahun di dunia broadcast gitu kan. Saya memulai, itu bukan kebetulan baru bro. Bro, yang lebih senior dari gue banyak bro, ya kayak Bang Kardi, Bang Don, itu udah 35 tahun. Ya jelas lah, umurnya lain lah. Ya, kalau soal umur gue masih menang. Nah, artinya ketika kita kemudian memilih satu media, ya kita harus konsisten. Itu dulu kan, kita fokus dan kita konsisten. Tapi jangan lupa, ini kan zaman kan perubahannya gila cepet banget kan. Gak usah bicara media nih bro. Ingat nggak? Kita pakai handphone. Gua baru pakai handphone, misalnya nih, sebut saja merek SS gitu kan. Baru pakai 1 bulan, ya kan. Tiba-tiba udah rilis seri terbaru gitu kan. Ini kan, nyebelin tau nggak? Belum sempat kita pakai semua fiturnya, tahu-tahu sudah ada seri terbaru. Artinya apa? Ya kalau kita mau fokus pada media televisi, it's okay, ya kan. Tetapi jangan lupa, televisi sekarang pun juga dia sudah bertransformasi. Televisi sekarang bukan cuma televisi yang kita nonton di rumah. Apa televisi? Ini loh, sekarangnya televisi nih kayak gini nih. Ya, kita bisa siaran bareng. Ya kan? Bayangin coba. Temen gue, ya,
tidur sama handphonenya, sampai bininya ngadep tembok. Dia lebih cinta sama handphonenya. 24 jam sehari dia pegang handphone, dia kalau mau cari konten, dia mau nonton IGTV, dia mau nonton IG Live gitu kan, langsung di tangannya. Nah, itulah. Jadi ilmu yang kita punya ini, bro, kan kita sudah ada basic ilmunya, tinggal udah diubah mindsetnya dikit. Ya kan, kalau selama ini kita ngadepin audiens di kelas gitu kan, sekarang oke, audiens gue adalah nih, yang sekarang bentuknya lensa, bunder, kecil, tidak berkedip dan tidak bisa senyum. Terus kan gue pernah dengar juga nih bro, kayak yang barusan disampaikan gitu ya, bahwa kalau kita ngelihat menatap kamera itu jangan terlalu sering ngedip, bener nggak sih bro? Iya, Halo. betul. Ini my biggest fans ya. Hai Wow. Ini Daddy's Princess ini. Iya, princess. Betul sekali. Siapa bro. namanya itu? Kenapa? Ya. Kalau yang ini namanya Ashley ya. Ashley. Kalau soal berkedip tadi, itu benar banget, bro. Kenapa? Karena kedipan mata itu kan sebenarnya alami ya, proses organ melihat kita itu untuk biar tetap basah kan, dan sekaligus memproteksi agar tidak banyak kotoran yang masuk. Nah, tetapi ketika kita lakukan itu di depan kamera, itu akan membuat ada distraksi atau gangguan. Sehingga orang yang tadinya fokus kepada kita menyampaikan pesan, tiba-tiba kok ini terlalu banyak gerakannya, ya kan? Udah, coba bayangin kalau gua ngomong kayak begini terus nih. Jadi gitu, bro. Kalau misalnya kita menyampaikan pesan, kemudian kita terlalu banyak berkedip, akhirnya orang nggak merhatiin pesan gue kan? Orang keganggu dengan kedipan mata. Dikiranya gue main mata nih kan, naksir sama salah satu penonton atau gimana gitu kan? Terus gimana cara ngatasinnya? Ya dikurangi lah. Memang ada orang-orang tertentu. Saya juga ada kenalan junior saya di sebuah stasiun televisi swasta nasional. Dia seorang reporter ya kan. Dia ketika live report gitu, itu kan tanpa disadari, karena kebiasaan kan, jadinya kedipannya terlalu banyak gitu kan, too much blinking gitu. Akhirnya apa? Kita putarkan rekamannya. Coba nih, sis, kamu lihat nih, apa kira-kira yang mengganggu? Gak ada. Coba lihat sekali lagi. Oh iya, matanya berkedip terlalu banyak. Jadi kita yang melakukan itu, bro, kadang tidak sadar. Itu kan gerakan refleks kan. Tapi ketika kita kemudian mengevaluasi, kita lihat dari sisi atau perspektif penonton. Ternyata penonton terganggu. Itu sama lah bro, kayak misalnya kedipan, kemudian terlalu banyak menggaruk, ya kan? Atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting. Ya, ilmu yang bro ajarkan juga kepada masyarakat itu kan sama, cuma ini sekarang medianya adalah kamera televisi. Gitu bro. Wow, luar biasa sih. Nah, ini teman-teman semua yang nonton tayangan ini dan mendapatkan insight, jangan lupa langsung ditulis di kolom komentar, biar nggak cuma kamu sendiri yang mendapat, tapi juga teman-teman lain bisa mendapatkan insight yang kamu dapatkan. Dan jangan lupa juga di-share, biar semakin banyak yang nonton, dan biar semakin bermanfaat buat banyak orang. Ya, Bro Tony The Kaiser. Kalau masalah The Kaiser itu marga nggak sih? Bener nggak sih? Ya, marga yang saya beli di Pasar Kopro, Jakarta Barat, waktu tinggal 1, sudah habis diskon. Bercanda. Nanti kualat gue. Jadi kalau ditanya dari mana nama The Kaiser itu, nah ini bicara tentang asal-usul, ya kan, silsilah. Saya dengan tidak bermaksud untuk bicara masa lalu, tapi kalau nama The Kaiser itu saya dapat dari opa. Opa dari papa saya. Nah, kebetulan opa dari papa saya itu kan Belanda gitu kan. Kalau saya sih Belanda Depok gitu kan, karena udah separuh gitu. Nah, opa dari papa saya itu namanya memang The Kaiser. Kemudian oma dari papa saya itu orang Manado, Kaunang. Nah, kemudian papa saya menikah dengan mama saya ini orang Jogja Sunda. Nah, jadi kalau saya ditanya, aslinya mana? Waduh, aslinya ketinggalan di tempat fotokopi, bro. Jadi saya mama dan papa campuran, papa Belanda Manado, mama Jogja Sunda. Saya lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, besar di Jogja, dan akhirnya berkarya di Jakarta. Belum selesai di situ, bro. Nanti kalau main ke rumah saya, ketemu sama istri saya orang Tionghoa dari Bangka, ya kan? Jadi lihat anak-anak saya, lengkap semua. Ini bineka tunggal ika dalam satu rumah pokoknya ya. Betul. Iya. Nah ini teman-teman menarik banget percakapan kita pada malam hari ini. Sudah kayak presenter nggak sih bro? Iya, keren. Jangan terlalu bagus bro, nanti profesi gue terancam.
Iya, iya, iya. Nah, teman-teman semua, saya juga mau nanya nih sama Bro Doni De Kaiser. Selain aktif di televisi, selama ini kan sering juga saya lihat bikin seminar dan ada apa CPS ya? Oh iya, CPS iya, ceritain iya. dulu tentang CPS, seminarnya, betul. tentang orang-orang yang terlibat dan kok bisa sih habis seminar itu bisa dapet apa sih istilahnya title gitu ya? Gimana, Bro? Ya, oke. Kalau selain di dunia televisi, saya juga ada beberapa kegiatan. Salah satunya itu di Asosiasi Pembicara Publik Indonesia atau IPSA. IPSA itu Indonesian Professional Speakers Association. Nah, saya juga aktif di situ menyelenggarakan program sertifikasi. Jadi begini, Bro, cara orang cari ilmu itu kan macam-macam ya. Ada orang Betul. berguru kepada ahli, ada orang belajar formal, ada orang belajar lewat media, dan seterusnya. Nah, sebagai asosiasi profesi, kami sebenarnya bukan penyelenggara training, tapi hanya penyelenggara program sertifikasi. Nah, terus Ah, trainingnya di mana? Silakan orang kalau mau training banyak di tempat lain gitu kan. Kan ya, teman-teman boleh training sama Bro Advan, boleh training dengan ya, teman-teman ya, kita yang lain itu. Silakan. ya. Tetapi untuk memenuhi standar sertifikasi yang ditentukan oleh asosiasi dan ini berlandaskan SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, maka asosiasi menyelenggarakan uji kompetensi. Itu aja. Ah, Nah, sambil melakukan persiapan biar teman-teman ini ready sebelum ujian ya dikasih refreshing. Nah, kita ajarkan lagi ah, lah. Jangan lupa ya ya. begini tekniknya. Maksudnya apa? Biar nanti pas ujian lebih fresh, lebih ingat. Jadi makanya program sertifikasi itu dibagi 3 hari. 2 hari itu tutorial itu sebenarnya refreshment, kemudian hari terakhir itu baru ujian. Apakah ada yang lulus, ada yang tidak? Banyak. Kalau tidak lulus, Oh, ya jangan kecil hati. Ikut lagi ujian susulan. Nggak apa-apa, ya kan? Kenapa? Yang oh, penting gitu. mereka memenuhi standar minimum saja. Ya kan? Ya, Standar ya. minimumnya apa, kualifikasinya sudah diatur oleh asosiasi. Sederhana kok, itu yang dilakukan oleh asosiasi. Nah, kebetulan kita memang ada program-program reguler karena jadwalnya untuk memudahkan masyarakat itu diselenggarakan misalnya sebulan 2 kali gitu kan, ada Ya, di ya. Jakarta atau di beberapa kota. Seperti itu kira-kira, Bro. Wow, luar biasa. Dan itu sertifikasi di bidang berarti public speaking ya, Bro? Ya, CPS itu Certified Public Speaker, ada huruf Oke. R-nya, R kecil karena maksudnya itu register. Ini sudah terdaftar di negara, di Kementerian Hukum dan HAM, dan diakui oleh asosiasi profesi di Indonesia. Tapi kalau di luar sertifikasi kan, saya jarang mengkampanyekan ini karena ini kan sebenarnya soal uji kompetensi kan. Tapi kalau teman-teman Hmm, mau belajar public speaking, nggak usah ngejar sertifikasinya, nggak apa-apa. Ya, ada hmm. orang-orang tertentu yang mungkin kena profesinya atau pekerjaannya di kantor Ya, kan membutuhkan untuk kumnya gitu kan, mau naik betul, betul. pangkat atau mungkin mau menduduki jabatan tertentu, dia butuh sertifikatnya itu. Oh silahkan. Tapi kalau teman-teman Ya. di luar sana yang ingin mengejar kompetensi tanpa harus certified, it's okay ya kan. Kami juga di luar asosiasi, saya pribadi memiliki institusi pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan penyiaran dan itu kita banyak kok kelas-kelas untuk masyarakat umum, baik itu berbayar ataupun free gitu kan. Bahkan saya membangun komunitas, Bro, untuk teman-teman kalau mau ikut kelas kita seminggu 2 kali ada free class ya secara online atau daring dan sekarang kita lebih banyak pakai itu apa Zoom. Nah ini teman-teman yang mau gabung gimana tuh caranya biar masuk ke Boleh pelatihan banget. itu, Bro? Boleh banget. Nanti minta tolong juga Bro Edvan kalau ada yang nanya tolong diarahkan saja. Ya, Silahkan boleh DM saya ya ke sip. Instagram saya atau boleh DM ke @communicasting academy. Nah, itu nama lembaga yang kami jalankan. Kalau teman-teman mungkin yang malam ini menyaksikan diskusi saya dengan Bro Edvan bingung, bagaimana tuh Communication Academy tulisannya? Udah, nanti DM saya aja. Nanti di Ya, ya, bio ya. saya juga, di profil saya ada kok itu nama lembaganya. Caranya gimana? Hanya orang-orang yang serius belajar yang kita akan dukung penuh. Karena begini Bro, saya mohon maaf ya, saya sering Ya, ya. banget bikin program-program untuk masyarakat, tetapi kan orang kita ini ya saya tidak menyebutkan siapa-siapa, tetapi ada beberapa orang kalau misalnya tahu itu gratis gitu kan, kurang respect gitu kan. Nah Betul, betul. padahal Betul, Bro. program yang kita Betul, Bro. kasih itu berat-berat Bro. Kadang-kadang saya ngundang orang ya kan dari luar negeri ya,
saya kadang minta fasilitatornya itu orang yang cukup dikenal publik. Nah, kebiasaan kita tuh gini, kalau dapat kesempatan ikut kelas, kemudian free, dia daftar, ya kan? Tapi dia nggak lihat schedule-nya. Yang penting Ya, daftar nggak dulu. datang bahkan. Nggak datang, ya Benar, kan? benar itu benar, Nanti bro. alasannya oh, saya bilang nggak boleh gini. Kenapa? Ketika dia sudah mendaftar dan dia tidak datang, sementara kursinya terbatas, dia menutup kesempatan orang lain yang serius dan ingin belajar, ya kan? Betul Nah, banget, udah. bro. Kemudian setahun terakhir ini saya ubah, saya bikin peraturan. Oke, sekarang kita lebih selektif. Artinya apa? Semua bisa belajar, tetapi nanti kita kumpulkan dalam satu komunitas. Kita bikin ada grup WA, sudah ada 3 grup WA gitu kan. Artinya apa? Nah, tuh, Setiap informasi teman-teman akan catat kita nih. share. Betul. Setiap informasi kita share di situ, ya kayak misalnya ID dan password kalau pakai Zoom, ada informasi atau rencana training di mana, dan ini semua totally free, ya 100% free, tidak dipungut biaya, bahkan kadang-kadang kita difasilitasi, ada teman-teman yang kemudian kasih buku, atau teman-teman memfasilitasi saya, kemudian pesertanya dikasih makan, gitu kan, sering kok bro kayak begitu. Nah, tapi syaratnya cuma satu, kalau dapat jadwal training, kita minta mereka cek schedule dulu, ya. Kalau ternyata mereka bisa absen di situ, hadir, ya, saya akan hadir, ya kan. Kalau tidak bisa, jangan maksain atau merasa enak nggak enak. Aduh, ini kena yang ngundang ini guru gitu kan. Udahlah, gua daftar dulu. Tahu-tahu di hari H nggak nongol. Terus sekarang karena nggak bisa ketemu, apakah kita tidak mengadakan pelatihan? Tetap aja, bro. Malah pelatihannya lebih banyak. Kenapa? Kita lakukan secara online. Tetap aja saya bikin aturan di grup itu, ya, melalui tim kami. Siapapun yang mendapatkan informasi mengenai jadwal training, silakan dicek dulu jadwal kegiatan masing-masing. Kalau ternyata bisa, langsung daftar. Daftar, tulis namanya di situ, gitu kan, dan setiap hari kan diupdate gitu kan, siapa-siapa yang sudah daftar. Pas di hari H, ya, setengah jam sebelum kegiatan online itu berlangsung, kita sudah bagikan linknya, dan mereka sudah mulai bisa masuk di situ. Nah, ini untuk melatih kedisiplinan. Kenapa? Betul. Kami tidak minta mereka itu mengeluarkan uang sepeser pun, syaratnya cuma punya disiplin, punya komitmen, punya integritas, dan ada syarat terakhir, bro. Pasti brother setuju nih, bahwa ilmu yang mereka dapatkan di situ wajib, kudu, mesti harus dibagi ke orang lain. Ya, harus mereka share. Nah, itulah yang membuat ilmu itu lebih bermanfaat bagi orang. Betul, gitu, betul, betul banget ya. So, buat teman-teman semua yang tertarik buat belajar bareng Bro Doni di Kaizen, boleh aja langsung nanti DM ya, dan ditanyakan nanti seperti apa teknisnya dan lain-lain, langsung melalui DM aja. Ini ada pertanyaan, Bro, dari Asep Fitri Naila ya. Tanya dong, Coach, bagaimana caranya public speaking pada saat akan mendapatkan moment of speech? Silakan. Oke. Tentu kita tidak bisa asal langsung ngomong ya. Jadi apapun kondisinya, mau itu dapat informasi 1 hari, 1 minggu sebelumnya, atau 1 menit sebelumnya gitu kan, tetap nomor 1 lakukan preparation atau persiapan. Loh, tapi kan ini mendadak, ya kan? Saya baru datang, tadinya cuma mau jadi tamu, tahu-tahu disuruh menyampaikan kata sambutan mewakili Pak RT gitu kan? Oke, tetap lakukan persiapan. Bilang kepada yang mengundang atau panitia, oke, saya harus melakukan apa, tugas saya apa, dan langsung tanyakan susunan acara. Saya di urutan keberapa, ada beberapa hal, bro. Nanti boleh kita bikin ini training lebih mendalam ya, buat teman-teman yang interest. Ya, tapi sekilas saya sampaikan, jangan pernah underestimate ya yang namanya rundown, kemudian tamu, ya ini kan tamu ada jenisnya, tamu utama, tamu VIP, ya kan, tokoh masyarakat dan seterusnya. Tanyakan dulu kepada mereka, ini nama acaranya apa, temanya apa, tamu yang hadir siapa. Misalnya dalam acara itu kita harus memberikan sambutan, ada wali kota, ya kan? Betul. Tanya, wali kota Jakarta Barat namanya siapa? Dan sekali lagi, teman-teman sekalian, walaupun Anda punya daya ingat yang kuat, aduh, please deh, saya biar menghafal naskah setiap hari, tetap bawa catatan, tetap ditulis gitu kan, kemana-mana itu, karena manusia tepatnya salah dan lupa, ya kan? Apalagi kalau sudah lapar. Iya. Nah, itu kita lakukan, setelah semua persiapan materi kita lakukan, nah, saya percaya kita harus melakukan persiapan diri kita, ada 2 hal. Yang pertama, ya kan,
cari tempat dulu, cari tempat yang tidak terganggu dari orang, ya kan, mojoklah atau berdiri dekat mikrofon, ya kan, sambil kita mapping, analisa panggung gitu kan. Kemudian yang kedua, ya udah, saya selalu percaya bahwa mindset dan doa itu bisa menciptakan satu kondisi di mana kita bisa tampil dengan baik, walaupun dalam kondisi yang kepepet tadi. Ya, benar banget. Jadi tadi apa aja bro? Rundown, tamu, sama apa? Rundown, ya, kemudian tamu, kemudian catatan, ya. Jadi kita harus punya catatan. Nah, itu penting. Ini kan dalam konteks kita mendadak gitu kan, kepepet gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya dapat kesempatan untuk tampil itu diinformasikan paling tidak 1 hari sebelumnya, udah aman. Ada waktu lah kita, ya kan? 24 jam sebelumnya kita bisa melakukan persiapan. Saya paling cerewet, bro, kalau diminta untuk mengisi acara, baik sebagai pembawa acara, moderator, ataupun sebagai pemateri atau narasumber. Saya pasti bawel. Kalau saya sudah bawel, pasti tim saya juga lebih bawel lagi. Saya tanya itu, ya. Saya tanya, siapa yang hadir? Ya kan? Yang hadir berapa orang? Laki-laki berapa persen? Perempuan berapa persen? Loh, ngapain sih sampai tanya jenis kelamin? Ya iyalah, kan audience mapping. Kalau audience kita kebanyakan bapak-bapak, pola komunikasi kita sesuaikan dengan kaum Mars gitu kan. Tapi kalau ternyata lebih banyak kaum ibu gitu kan, nah pasti saya akan lebih banyak pendekatan kaum Venus gitu kan. Nah saya harus tahu itu sebelum saya naik panggung gitu kan. Terus saya pasti akan cerewet. Ada yang hadir siapa? Yang buka acara siapa? Gubernur, oke. Gubernur hadir atau diwakili? Hadir, oke. Saya pasti akan riset lagi tentang gubernur ini, dia punya latar belakang, walaupun mungkin sudah terkenal, tapi saya pasti akan tanya, ajudannya, sekretarisnya, Bapak sukanya apa? Ya, suasana kebatinan beliau saat itu seperti apa? Jangan sampai saya maksudnya bercanda gitu kan. Terima kasih Pak Gubernur, kita sudah bisa bertemu hari ini. Bapak kayaknya lebih ganteng hari ini. Maksudnya mau memuji bercanda, tapi mungkin hari itu dia sedang sensitif tentang hal-hal yang berbau penampilan gitu kan. Mungkin lagi disorot oleh media gitu kan. Saya tidak akan lakukan itu. Jadi kita harus bawel, bro. Kita harus cerewet, karena itu kunci kesuksesan penampilan kita gitu kan. Ini menarik sekali kalau kita kaitkan dengan tampil lewat online atau televisi. Apakah persiapannya sama? Sama. Gue kalau mau interview, bro, aduh, udah deh. Itu tim pasti udah tahu. Saya nggak mau kalau nggak ada data. Saya minta riset. Ya. Kalau tidak ada, saya riset sendiri. Ya kan? Cuma, karena saya kan sudah terbiasa. Jadi, kalau teman-teman yang baru mulai terjun di dunia TV presenting atau digital presenting seperti yang kita lakukan sekarang ini, dicicil aja. Itu lebih bagus daripada misalnya kita belajar semalam suntuk, banyak yang dipelajari, banyak lupa. Benar. Tapi kalau dicicil-cicil gitu kan, dikit-dikit gitu kan, saya tiap hari mengakses informasi yang saya perlukan, sehingga lebih banyak nyangkutnya. Jadi tiba-tiba mendadak harus wawancara tentang bidang ekonomi. Oh, oke. Mau bahas ekonomi makro atau mikro, mau bahas tentang pajak itu kan atau tentang apa? Oke, saya sudah tahu di permukaan. Tinggal spesialisasi di dialog itu apa? Politik, ya kan? Saya ini sebenarnya tidak terlalu suka politik, bro. Tapi saya bertahun-tahun selalu pegang desk politik. Ya mau tidak mau kan saya harus ngikutin gitu kan. Ya sudah, akhirnya ketika tiba-tiba dapat tugas atau dapat kesempatan untuk membahas tentang satu isu, saya nggak perlu dari nol. Oh ya, saya sudah tahu latar belakangnya kemarin begini-begini. Ya, saya tinggal pertajam aja di situ. Dan percayalah, ya, kalau kita dibayang-bayangi dengan ketakutan kita, justru ketakutan kita itulah yang akan menjajah kita. Tapi kalau kita yakin, ya, optimistis, kita percaya diri, insya Allah, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Peluang kita untuk menang jauh lebih besar. Dan jangan lupa, walaupun saya sudah 27 tahun siaran di depan kamera, bro, yang namanya doa, ya silakan teman-teman mengucapkan doa menurut agama masing-masing, itu nomor satu. Ya, nggak perlu juga gue sampaikan di depan penonton kan, pemirsa sebelum mulai dialog, saya berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu, ya dalam hati, gitu kan. Kadang-kadang ada waktu tenang sedikit, kemudian kita berdoa, silahkan. Kenapa? Biar lisan dijaga, bro. Banyak orang yang saking pinternya, ya kan, orang saking hebatnya, sampai ininya kelepasan gitu kan. Akhirnya apa? Mungkin menyakiti hati orang
per orang, menyakiti Benar. komunitas dan seterusnya. Golongan Nah, itu dan sudah di lain-lain. luar kendali kita. Itu sudah di luar kendali kita. Itu yang bisa mengendalikan lisan kita selain hati dan pikiran kita pasti yang di atas. Jadi, Wah. saya selalu mengantisipasi dengan udahlah, kalau saya minimal bismillahirrahmanirrahim gitu kan, tolong lisan saya dijaga gitu kan, agar tidak menyampaikan hal-hal yang negatif gitu. Udah, insya Allah lancar. Betul, karena bahaya banget kalau sampai kepleset ya bro, bisa masalah Iya. berabe gitu kan. Ya, dan Waduh, banyak ngeri. contoh lah, orang salah ngomong padahal cuma satu kata, satu kalimat, dan akhirnya ujung-ujungnya panjang. Karena memang penelitian Betul. mengatakan gini juga sih bro, gue setuju bahwa ya sengatan lebah itu bisa sembuh dalam hitungan hari gitu kan, tapi sengatan kata-kata itu bisa seumur hidup bro. Betul. Ya, ya, ya. Dan ini Bahkan ada bisa salam nih. diwariskan. Ya, ini ada salam Ya. dari Rizka Maila Faisya, itu istri saya bro. Keren nih Mas Doni, Woi, news anchor top berita waalaikumsalam 1. warahmatullah. Tahu nggak, inget nggak? Inget nggak pernah kenal, katanya pernah ngobrol juga? Kalau nama tidak asing bagi saya. Rizka. Dulu sempat di TV One juga. Nanti lah lanjut kita ngobrol di belakang. Pasti. Iya. Nih, ada pertanyaan dari Waalaikumsalam. Paula Meliana Official. Tapi sebelum ke pertanyaan teman-teman nih bro, saya mau tanya dulu, karena tadi pas coba nyari buat profile, buat promo, saya sempat baca beberapa website yang bercerita tentang pluralisme. Ini agak sensitif, hati-hati bro. Tapi kita senang banget buat ngegali, karena kan ya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, Betul. dan kita semua berharap kedamaian, saling toleransi, menghormati. Boleh di-share sedikit apa yang dialami, apa yang dirasakan, atau apa yang terjadi di keluarga, sehingga Bro Doni bisa menjadi orang yang termasuk sangat toleran gitu. Boleh bro? Ya. Dibilang toleran tentu dalam kaitan kehidupan sosial ya bro ya. Tapi Ya. saya tidak akan mencampur adukan kalau sudah menyangkut akidah. Karena tentu saya sangat menghormati kepercayaan setiap orang. Begitu Betul. pula juga saya. Ya kita kan Ya. pasti berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik lah ya. Tidak usah Ya. kita juga harus update status setiap hari tentang, waduh alhamdulillah saya bisa sholat tahajud gitu kan, atau saya nyumbang orang, saya upload di medsos, oh nggak perlu gitu kan. Nah ini Ya. semua proses belajar, dan ini proses belajar seumur hidup gitu kan. Nah Ya. kenapa tadi bro sampaikan itu, karena saya pun dibesarkan dari lingkungan yang sangat plural. Tadi saya sampaikan betapa majemuknya latar belakang keluarga saya. Kemudian Ya. waktu saya sekolah pun, saya juga sekolah itu sangat-sangat majemuk gitu kan. Sekolah umum, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Nah, saya dari kecil sampai SMP kelas 3, saya habiskan di kota Makassar, di Sulawesi Selatan. Di sana kan orangnya sangat terbuka ya, bicaranya itu kan langsung ya. Beda sama orang di Jawa gitu kan. Betul. Nah, tapi kan kultur budaya dari ibu saya kan Jogja. Nah, jadi kan saya mengalami akulturasi budaya. Di satu sisi saya harus bagaimana menghormati teman bicara saya, tapi di sisi lain kehidupan sosial saya sehari-hari itu orangnya kan lugas gitu kan. Oke, ini berarti kan sebuah ilmu yang saya dapatkan. Kemudian saya pindah ke Jogja. Nah, ini orang tidak banyak bro yang mengetahui. Saya juga jarang untuk menceritakan, kecuali kalau ditanya. Saya 3 tahun di Jogja itu, saya nyantri bro. Saya masuk pesantren. Jadi nggak banyak yang tahu. Jadi sehari-hari pakai sarung, bro. Nah, disitulah pesantren saya itu namanya Al-Falah, Pondok Pesantren Al-Falah ya di Jogja, bukan di kota, bro. Bayangkan Jogja, kota yang indah. Ini di pinggiran Jogja, sudah di pinggirnya lagi, ya kan? Masih ke pinggir, masih di tengah sawah lagi. Dan setiap hari kami sarungan. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah di situ. Kalau sarungan, gue sarungan, bro. Adem ya. Sorry dipotong. Iya, nggak apa-apa. Dan akhirnya saya merasa 3 tahun masa saya nyantri itu adalah masa-masa yang luar biasa, karena saya bertemu dengan guru saya, kiai saya, almarhum Kiai Haji Muhadi Zainal ya. Beliaulah yang banyak membentuk karakter saya. Beliau ini seorang kiai ya, tetapi luar biasa. Ya, saya belajar public speaking itu dari beliau, bro. Kenapa? Wow. Karena kalau dia ceramah, khotbah, dia mungkin masih ingat dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Beliau kan gayanya sangat populis gitu kan. Retorikanya retorikanya bagus gitu kan. Tapi kiai saya ini, Pak Muh ini panggilannya, dia ngomongnya tenang, ngomongnya lebih slow, tapi powernya, dan satu hal ya, dia memiliki karomah, dia punya karisma.
Dan itu saya pelajari dari beliau. Saya bersyukur kenapa? Dulu jadi anak kesayangan Kiai, diajak terus kemana-mana. Alhamdulillah ya kan. Ya, saya bawain tasnya lah, kemudian saya bantu macam-macam. Kemudian saya terpilih jadi ketua OSIS ya kan. Lebih banyak alasan dong untuk ketemu Kiai kan. Nah, akhirnya saya mengikuti aktivitas beliau. Disitulah saya pelajari bahwa ternyata menjadi pembicara itu bagus, tetapi sebelum menjadi pembicara, kita harus menjadi pendengar yang baik. Dan beliau ini yang mengajarkan saya tentang bagaimana mendengar dengan baik. Beliau ini dakwahnya keren banget. Tidak pernah menggurui atau menguliahi orang, tetapi masuk dan orang senang. Nomor satu saya tidak punya alasan untuk kenapa sih gue senang banget sama dia. Tapi itulah ada satu hal yang saya pelajari dari kiai saya itu sampai pada akhirnya umurnya sudah sepuh sekali bro waktu itu ya. Waktu itu sudah hampir 70 tahun ya. Waktu saya masih nyantri di sana. Dan beliau setiap habis maghrib itu selalu manggil saya. Nah ini sekalian modus nih. Karena kan rumah kiai itu kan di belakangnya pondok santri putri gitu kan. Nah saya kan di santri putra. Alasan diskusi sama Pak Kiai, tapi sekalian bisa ini kan curi-curi pandang gitu kan. Nah disitulah saya mendapatkan insight banyak sekali bahwa ternyata kita pun bisa mempelajari keahlian berbicara yang dalam bahasa kami dulu itu kalau mau sukses dakwah ya harus kuasai teknik dan strateginya, ya kan? Nah kemudian beliau menyarankan saya, oke, kamu kalau berbicara dengan teman-temanmu, ya jangan ikuti gaya saya, ya kan? Gaya Pak Kiai saya maksudnya gitu kan? Ya kamu harus pakai bahasa mereka. Oh iya benar juga ya, ya bahasa kaum tadi gitu. Terus akhirnya saya belajar lagi. Saya belajar dari tokoh-tokoh seperti Bung Karno, ya kan? Semua saya pelajari ya, baik yang senior ataupun teman-teman yang junior gitu kan, karena ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja. Jadi itu bro, banyak hal yang membentuk kemajemukan hidup saya itu sebenarnya bukan ujuk-ujuk, bukan juga karena faktor ingin dilihat orang bahwa wah ini orang toleran. Loh, kalau dalam hal kehidupan sosial ya, saya pasti toleran. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, ya tentu kan ada ruang ya. Misalnya ya lakum dinukum waliyadin gitu kan. Saudara-saudara saya yang berbeda keimanan banyak kok. Tapi kami bisa hidup berdampingan, ya. Saya bersahabat dengan tokoh-tokoh agama, ya kan. Saya bersaudara baik dengan misalnya pendeta, romo, pastor atau bante, gitu kan. Dan itu kan menambah ilmu kita, bro. Ya kalau mungkin di IAIN, di UIN ada ilmu usuluddin ya, perbandingan agama kan. Ya kita cari bukan untuk mempertentangkan, kita cari malah semakin kita dapat. Waduh, bro, ngeri bro. Ternyata kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita di atas bumi ini melenggang dengan sombongnya, ya kita berarti udah lupa tugas kita sebagai khalifah fil ard itu apa gitu kan. Dan semakin saya banyak belajar misalnya dari Bro Edvan, dari seorang ulama, dari kiai, dari pendeta, dari bante, dari romo. Oh, ternyata Tuhan itu memang punya maksud. Nah, kalau itu kita pahami, kita sadari, insya Allah, setiap kata yang keluar dari mulut kita, seperti kata Bro tadi, jangan sampai orang lihat kita hidungnya. Lubang hidungnya lagi. Lubang hidungnya, iya. Kira-kira gitu, bro. Benar-benar. Wow, luar biasa banget ya, teman-teman. Dan ini ada lagi pertanyaan, bro. Dari Gilbert Clay. Coach, bagaimana cara kita memilih kata yang pas pada saat menjadi pembicara, ya, memilih diksi? Ya, memang yang membedakan kita dengan orang lain adalah bagaimana kepandaian kita memilih diksi, ya kan? Nah, ini memang harus dipelajari. Saya insya Allah sampai hari ini tetap belajar bagaimana memperkaya diksi. Contoh sederhana saja. Kalau seseorang mengatakan sebuah acara hiburan, ya kan? Halo pemirsa, mari kita simak sebuah lagu berikut ini. Itu tidak salah, tapi kurang tepat. Karena kata simak itu lebih cocok untuk misalnya program yang formal, ya kan? Betul. Atau misalnya mengatakan berita, ya kan? Pemirsa, mari kita saksikan berita berikut ini. Benar, tapi kurang tepat. Lebih tepat apa? Pemirsa, mari kita ikuti atau mari kita simak, ya kan, berita yang berikut ini. Nah, ketika menjadi pembawa acara atau menjadi penampil di atas panggung pun juga seperti itu. Makanya tadi saya bilang, bro, saya bawel banget. Ini resmi atau tidak resmi acaranya. Ketika yang hadir itu ternyata semuanya VIP gitu kan, pejabat negara, ya saya pasti menggunakan diksi yang cocok dengan mereka. Caranya seperti apa?
cuma satu, ya kan? Baca. Belajar, baca, berguru, pasang kuping, udah. Orang tidak banyak tahu, bro. Itu Kalau 4, bro. sekarang, oh banyak ya, 4 ya. Misalnya nih sekarang, Bro Edvan ngundang saya untuk sharing melalui Instagram. Saya berbagi. Tapi kan sebenarnya saya juga diam-diam mencuri ilmu kan. Apa yang Bro Edvan sampaikan tadi, itu kan saya bisa curi. Apa yang menjadi komentar atau pertanyaan teman-teman yang sekarang menyimak kita, itu kan ilmu buat saya. Nah, makanya ilmu itu bisa dari mana aja. Kalau kita sudah cuma kelihatan lubang hidung doang, pasti nggak dapat apa-apa. Kecuali karena kayak saya gini, bro, emang hidungnya kelihatan lubangnya. Itu katanya hoki. Hoki. Ya. Nah, dan saya sendiri pernah ngalamin waktu itu ada acara di Kalimantan Timur, bro, dengan gubernur, dan waktu itu gubernur cuma nyambut doang, jadi kita mau ngeberangkatin umroh 1.000 orang gitu, ada anak yatim juga, dan saya salah satu motivator yang diundang buat berangkat gitu ya. Dan waktu itu benar, saya nggak nyatet, saya nggak nanya panitia, saya cuma nanya doang gitu, dan nggak nyatet lah, intinya nggak nyatet dan nggak memastikan. Saya nanya satu orang dan langsung percaya, bro. Akhirnya apa coba? Saya bilang gini, bro, yang terhormat, saya bilang, Bapak Gubernur Kalimantan Timur, yakni Bapak Dr. Andes. Saya bilang Dr. Andes, bro. Ini gubernur yang sebelumnya yang sekarang ya. Ternyata abis itu tiba-tiba gini, bro. Tiba-tiba asistennya teriak-teriak dari belakang. Kaget kan? Kaget tuh. Bapak Dr. Andes paling dekat apa, bro? Dokter dong. Iya kan? Dokter. Gue bilang gini, maksud saya yang terhormat Bapak Dokter. Gitu lagi, bro. Kaget gue kan. Wah, apa yang salah gitu loh? Apa yang salah gitu kan? Tahu-tahu apa coba, bro? Dia profesor doktor, bro. Oh my God. Saya panggil Dokter Andes. Dokter Andes. Wah, itu pelajaran besar tuh dalam hidup saya tuh. Itu pelajaran besar, bener banget. Mendingan cerewet sebelum tampil daripada salah memanggil gelar atau jabatan seorang seorang pejabat gitu ya. Itu luar biasa sih. Nah, ini ada pertanyaan juga, Bro Edvan, itu tidak akan pernah dilupakan seumur hidup kan? Iya. Pelajaran yang mahal itu. Bener, pelajaran yang mahal. Saking mahalnya, nanggung malunya itu luar biasa, bro. Ya, tapi kalau berbicara public speaking, banyak juga, bro, pengalaman buruk saya. Kemarin di Bali, 6 bulan yang lalu, saya jatuh dari panggung, lagi memotivasi 2.000 orang pegawai sebuah perusahaan yang perwakilan dari Sabang sampai Merauke, bro, di Bali. Dan gue jatuh dari panggung 2 meter, bro. Astaga. Itu saking semangatnya ya? Lampunya tiba-tiba gelap, tiba-tiba ada spotlight. Kaget. Kaget. Tangganya hitam, nggak pakai apa yang mantulin cahaya gitu loh. Iya. Gue pikir itu tangga, ternyata bolong, bro. Sakitnya nggak seberapa. Bener, malunya. Tapi ya sebisa-bisanya kita seorang ya bisa dibilang motivator gitu ya. Saya langsung bilang, Bapak Ibu yang kami hormati, saya sedang menunjukkan sebuah cara bagaimana bangkit dari sebuah kegagalan. Keren. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Itu menarik, bro. Jatuhnya Bro Edvan itu bukan soal jatuh dan sakitnya, tapi bagaimana Bro Edvan menunjukkan mentalnya. Iya kan? Dalam kehidupan sehari-hari, jatuh bangun itu biasa, ya kan? Tetapi kalau sudah jatuh, tidak ada pilihan. Bagaimana kita bangkit? Ya itu saja sih. Banyak orang yang terlalu lama di posisi jatuh, tapi nggak mau bangkit gitu kan? Nah, itu pesan moral yang bisa saya dapatkan, dan ini kan tadi konfirmasi bahwa saya sebenarnya juga banyak mencuri ilmu Bro Edvan tanpa Anda sadari. Ya, apalagi saya. Pastinya banyak nyari ilmunya, Bro nih. Nah, tapi sebenarnya saya juga sempat lama juga berdirinya, bro. 2 meter, bro. Wow, tinggi itu. Ya, tinggi. Dan itu, tapi alhamdulillahnya ya, memang apa ya, professional fall lah. Jadi jatuhnya berusaha secara profesional gitu, kayak atlet ya. Untungnya nggak ada yang patah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pak Edvan dan Pak Doni, first impression-nya dari Anda berdua adalah smiling face banget. Perlu dong di-share tipsnya. Boleh Bro Doni dulu sebelum saya? Ya, waduh. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa?
Karena senyum itu walaupun ya hanya di bibir 2,7 2 cm atas bawah 7 cm kiri kanan, tapi kalau Ya, kita tergantung lakukan ukuran dengan bibir bro tulus, kalau itu bro. iya. Tapi kalau kita lakukan dengan tulus, itu senyum yang kita berikan bisa menggetarkan relung hati orang terdalam. Nah, tapi kan Yes. gimana caranya biar senyum? Ya, memang ada tekniknya. Walaupun semua orang pasti bisa. Nomor satu, ya, selalu berpikir positif, ya kan? Lu Don, di Instagram kok kayak hidup lu nggak ada masalah, kata teman saya gitu kan. Isinya senyum semua. Lah iyalah, bukan berarti saya nggak ada masalah, ya kan? Tetapi, ya kan, saya berusaha agar orang yang lihat saya di media sosial pun, ketika walaupun tidak bertemu saya secara langsung, lihat wajah saja. Kalau kita senyum tulus, walaupun lihat foto bro, pasti orang ikut tersenyum gitu kan. Benar. Kalaupun orang itu belum tersenyum, ya mungkin ada tagihan-tagihan yang belum lunas gitu kan. Ya biarkan saja gitu kan. Iya. Dan kita latih saja, ya kan? Kenapa saya kok berlatih secara intensif? Dimulai bukan dari bibir tapi dari pikiran. Saya selalu berpikir bahwa setiap orang itu baik adanya. Kalaupun ada orang yang tidak baik, ya mungkin dia sedang memainkan perannya saat itu untuk membuat kita lebih baik gitu kan. Jadi selalu berpikir positif. Orang Indonesia kan ahlinya, bro. Coba orang Indonesia kecelakaan, tangan kirinya diamputasi. Alhamdulillah ya masih ada tangan kanan ya. Dua tangannya diamputasi. Alhamdulillah kaki masih ada gitu kan. Loh, berarti kan dia selalu berpikir positif kan? Betul. Lu kayak nggak punya masalah. Masalah ada, tetapi tempatkanlah masalah sesuai dengan tempat dan porsinya. Kayak ini nih sekarang nih bro, ya kan? Ketika saya beraktivitas, ya kan? Saya terlibat dalam aktivitas pekerjaan atau profesi, tentu harus bergumul dengan masalah. Nah, kemudian masalah belum selesai, saya harus mengurus keluarga atau berinteraksi dengan anak-anak saya. Itu masalah saya taruh dulu depan rumah. Ya kan, saya gantung di pohon, ya. Saya ada pohon imajiner yang sebenarnya tidak ada pohon di depan rumah saya, seolah-olah ada sebuah pohon. Saya taruh semua masalah-masalah pekerjaan di situ. Ya, ketika saya masuk rumah, my brother, I'm not the CEO, I'm not speakerpreneur, I only the father of my kids. Ya, selesai. Ya, saya kalau sampai rumah, saya bukan siapa-siapa, saya adalah ayah dari anak-anak saya dan suami dari istri saya. Itu selesai. Jadi saya tidak bawa predikat itu ke dalam rumah, ya kan? Karena kalau di luar rumah saya CEO, di rumah yang jadi CEO adalah istri saya. Jangan bilang-bilang ya. Ya udah, dengan begitu kan kita selalu positif, ya kan? Terus emang kalau kita sudah senyum nggak ada masalah, ya pasti ada. Tetapi ya tempatkanlah sesuai porsinya. Dan saran saya ya, my brother sama teman-teman yang mengikuti sesi kita malam ini, itu bisa dilatih kok, bisa dilatih. Ya, berpikir positif, ya kan, selalu berprasangka baik. Prasangka baik bukan cuma kepada manusia ya, kepada sang pencipta, ya kan. Apa sih gue dikasih masalah, udah 3 bulan gue nggak bisa kerja gitu kan. Prasangka baik saja. Pasti ada sesuatu di balik ini semua, ya kan. Apakah saya tidak merasakan masalah? Sama bro. Ya, saya juga kena hajar corona, tapi kan saya nggak mungkin prasangka buruk gitu kan. Malah dampaknya apa? Dengan corona, ya, memaksa kita untuk mengatur congorna. Dan dengan corona, ya kan, kita bisa dapat kesempatan sharing secara online. Pasti ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Iya. Dan salah satu hikmahnya juga bagi saya, Bro Doni, adalah ya saya bisa mengundang Bro Doni gitu. Ya, dan mengundang 20 orang tokoh nasional lain untuk bisa sharing berbagi ilmu secara gratis melalui live Instagram. Dan ini awesome gitu. Sehari bro, kayak hari ini aja tadi dari pagi sampai sebelum kita tampil nih, gue depan laptop gitu kayak gini. Maksudnya seminar online, makanya ini mata udah tebal, makin tebal. Jangan lupa bro, jaga kesehatan sama minum vitamin, ya kan? Betul. Siap, thank you banget bro. Ya, dan saya juga pengen jawab tuh sama yang tadi nanya soal senyum. Kalau saya belajar dari salah satu guru saya bro, jadi ya satu hal yang selalu diinginkan oleh mereka yang sudah meninggal dunia itu adalah sedekah, katanya kan gitu ya. Termasuk dalam hal ini kan kalau kita sedekah uang tiap hari ya nggak gitu juga gitu. Oke, sedekah tiap hari tapi nggak bisa setiap detik.
Tapi kalau senyum itu adalah sedekah termudah dan kita bisa lakukan. Satu kali fotonya bisa seumur hidup ada gitu loh. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi sedekah kita sampai kita meninggal dunia tetap bisa dapat aliran pahala. Kalau saya kayak gitu. Amin. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga. Ini ada yang nonton, ada Bro Robi Habibi, ada Bro Agung Solihin, ada Bro Rihan Muzaffar. Ini banyak tokoh-tokoh juga, Bro. Ya, dan ini ada pertanyaan dari Dian Budi Wicaksono. Coach, apakah ada pola atau metode dalam komunikasi agar apa yang kita sampaikan bisa berdampak? Silakan. Ya, banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari dan nanti saya menantang teman-teman lain untuk ikutin terus kita, ya, saya sama Bro Edvan. Tadi kita sudah komit, nanti kita akan bikin sesi atau mungkin kelas training buat teman-teman ya. Tapi satu hal saja yang ingin saya sampaikan dalam durasi yang singkat ini, bahwa walk the talk, ya. Kita harus menjalankan apa yang kita ucapkan. Contoh nih Bro, contoh sederhana ya, agar apa yang kita sampaikan itu impactful atau memiliki dampak bagi publik. Saya contohnya, hobi saya kan makan, ya kan? Ya. Kalau saya disuruh bicara tentang bagaimana cara menurunkan berat badan dan memiliki tubuh six pack, ya orang nggak bakalan percaya, Bro. Orang gue kagak walk the talk. Iya, tapi kalau saya bicara tentang keilmuan saya, pengalaman saya yang saya tekuni selama 27 tahun terakhir itu, ya kan, ya, insya Allah orang percaya. Kenapa? Ya, saya menjalankan, ya kan, itu satu contoh. Contoh lain lagi misalnya, ketika saya mengatakan kepada orang lain misalnya, lu jangan merokok merusak kesehatan. Tapi waktu saya ngomong ke orang itu, lu jangan merokok, tapi saya sambil pegang rokok, kira-kira dia mau ikut saya nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu kan? Nah, jadi sesederhana itu kok sebenarnya. Nggak usah pikir berat-berat. Kalau kita mau tampil dengan diterima oleh audiens, kita harus memberikan perhatian dulu mereka. Caranya macam-macam. Kasih hadir lebih awal, eye contact, dan seterusnya gitu kan. Jangan kita ngomong sendiri gitu kan. Kita harus lebih banyak mendengarkan mereka gitu kan. Kalau kita memberikan perhatian kepada mereka, saya yakin mereka akan membalas dengan perhatian yang sama juga. Tapi kalau misalnya ada 1-2 orang yang kita sudah berusaha memberi perhatian, dia nggak perhatiin kita, ya biarin aja. Mungkin dia sedang mendapat masalah gitu kan. Jangan permalukan dia gitu kan. Saya kalau di kampus nih Bro, di kelas nih misalnya nih, lagi ngajar di kelas gitu kan. Anak komunikasi itu kan, kalau ada satu kelas isinya 50 orang, suaranya seperti 300 orang kan. Saya tidak pernah marah. Ya, saya tidak pernah marah kalau mereka ribut. Yang saya lakukan, saya harus menguasai panggung. Suara saya harus lebih powerful dibanding mereka. Jadi saya nggak pernah suruh mereka diam. Tapi saya lakukan sesuatu yang membuat mereka, menarik gitu kan. Mereka lihat saya. Tiba-tiba, betul. Tiba-tiba ada satu orang yang tidur di kelas gitu kan. Ya udah. Saya berpikir berprasangka baik aja. Mungkin dia begadang, ya kan. Dia ngeronda atau apa. Tapi dia tidak mau bolos kuliah pagi. Dia tetap masuk, akhirnya ngantuk. Ya kan? Betul. Nah, saya deketin teman yang di sebelahnya. Saya tidak tegur yang tidur. Saya bilang yang di sebelahnya, "Hei, kamu jangan berisik, nanti dia bangun." Jadi, saya tegur teman di sebelahnya, ya, biar yang satu itu tidak bangun. Kenapa? Orang kalau sudah ngantuk juga, dibangunin, nggak konsentrasi kan, pusing gitu kan. Ya sudah, biarkan dia tidur, ya. Toh obat ngantuk cuma satu, tidur gitu kan. Ya banyak cara lah. Tapi yang paling penting yang saya sampaikan seperti pertanyaan sahabat kita tadi, yaitu kalau kita ingin memberikan dampak dan kita ingin diperhatikan oleh audiens kita menyampaikan sesuai dengan walk the talk. Apa yang kita ucapkan, itu kita teladani dan kita kasih contoh. Begitu, Bro. Wow, luar biasa teman-teman. Kita harus walk the talk. Ya, kita harus menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, dan itu akan menjadi sebuah public speaking yang powerful, baik itu secara langsung ataupun secara online ya Bro ya. Dan silakan buat teman-teman semuanya, saya akan meminta Bro Doni untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas sebelum saya nanti simpulkan. Tapi sebelum itu silakan buat teman-teman semuanya, kita bakal foto dulu Bro. Ya, silakan teman-teman, dalam hitungan ketiga kita akan berpose dan teman-teman langsung capture screen ya. Siap Bro? Anaknya ikut. 1. Siap. 1, 2, 3, yeay. Lagi, 1, 2, 3, yeay. Nah, jangan lupa nanti di capture, di upload, terus ditulis apa kesimpulan atau insight yang teman-teman dapatkan dari percakapan kita pada malam hari ini.
So, silakan Bro Doni, apa yang bisa di-share buat teman-teman semuanya sebagai sebuah resume atau kesimpulan kepada teman-teman semuanya secara singkat, karena waktu kita 1,5 menit lagi. Silakan. Siap. Saya mau menyampaikan dua hal. Yang pertama, rendah hati beda dengan rendah diri. Ya, kita boleh berilmu, tetapi jangan lupa rendah hati. Kita tetap harus membumi. Jadi ada beberapa komentar yang sempat sekilas tadi saya juga baca, kenapa kalau kita terlalu jujur rendah hati suka dihina. Jangan khawatir, kalau direndahkan manusia nggak ada apa-apanya. Tapi jangan sampai kita direndahkan karena kita melanggar aturan yang sudah diciptakan yang di atas gitu kan. Dan yang kedua, ya kan, saya percaya my brother Edvan dan teman-teman yang lain, berilmu itu wajib hukumnya, ya kan. Tetapi jangan lupa, ilmu itu nomor 2. Nomor 1 adalah adab. Berilmu penting, tapi beradab jauh lebih penting. Orang sepandai-pandainya, tapi kalau tidak menjaga adab, etika, sopan santun, satu kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa teman-teman. Jangan takut untuk direndahkan, karena semakin kita direndahkan, tidak ada tempat lagi selain kita akan ditinggikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita akan menjadi orang-orang yang hebat. Terima kasih Bro Doni, waktu kita 10 detik lagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga Tuhan Yang Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan keberlimpahan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Amin. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kita akan kembali berkolaborasi di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah, maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.